Pesona Inspira. Sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabar? Kembali berjumpa lagi dengan saya Eka di edisi hari ini Jumat 15 November 2024. Dan kali ini Bincang Pendidikan kembali hadir menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Dan tema hari ini sedang happening untuk di Wonosobo dan juga Indonesia sendiri. Ya, seputar uji coba makan siang gratis bergizi, terutama di sekolah dasar yang ada di Wonosobo. Karena Wonosobo ini menjadi salah satu target adanya program makan siang bergizi gratis yang diadakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya ada Mas Gibran. Dan untuk narasumber hari ini sudah hadir juga di studio Radio Pesona, akan saya sapa dulu. Yang pertama ada Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Wonosobo, Ibu Siti Rohani SPD MMPD. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang. Baik nggih Bu? Alhamdulillah baik. Oke, untuk di hari Jumat siang ini sudah melaksanakan kegiatan di sekolah tadi sepertinya ya Bu? Iya, sudah dari jam 6:30 kami. Setengah 7 ya, sudah gitu. Harus apel pagi gitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Dan selanjutnya ada juga dari SD Negeri 10 Wonosobo, ada Ibu Siti Latifah SPD. Selamat siang Ibu Siti juga nih panggilannya nih. Oh Bu Latifah, Oke, baik deh, biar makin akrab gitu aja ya Bu sama betul. Siswanya ya. Oke, baik. Apa kabar Bu Latifah? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, tadi juga sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Iya betul, kebetulan saya guru olahraga. Guru olahraga, wah luar biasa Ibu. Jadi untuk hari Jumat biasanya banyak kegiatan olahraga ya Bu ya, atau justru rutinitas biasa mengajar? Rutinitas gitu ya. Oke, baik. Dan baik, untuk peserta Inspira yang mau bertanya seputar tema kita hari ini, ditunggu di WhatsApp-nya 0823 2383 9996. Oke, baik, seperti yang tadi sudah saya spill sedikit di depan ya, bahwa uji coba makanan gratis ini juga kemarin dilaksanakan di Wonosobo. Salah satunya ada di SD Negeri 2 Wonosobo dan juga SD Negeri 10 Wonosobo. Sebenarnya kalau untuk di Wonosobo sendiri ada 4 sekolah ya Bu. Betul. Ya, ada 4 sekolah. Salah duanya ada di SD Negeri 2 Wonosobo dan SD Negeri 10 Wonosobo. Nah, mungkin sebelum ke programnya seperti apa, saya pengen tanya dulu mungkin ke Ibu Siti Rohani dulu nih Bu. Baik. Uji coba makan gratis ini kalau menurut Ibu ya, mungkin bisa diposisikan deh sebagai orang tua ataupun sebagai guru juga yang menerima uji coba makan gratis tersebut, atau mungkin tidak hanya uji coba tapi nanti selanjutnya akan mendapatkan jatah makan siang gratis. Nih kalau menurut Ibu tuh tanggapannya gimana dulu gitu Bu? Monggo silakan. Baik, terima kasih. Menurut kami untuk makan siang bergizi gratis bagi siswa di sekolah itu sangat membantu kami, terutama untuk memastikan bahwa siswa di sekolah itu memiliki nutrisi yang cukup, sehingga dalam menerima pelajaran terutama setelah istirahat siang itu bisa lebih konsentrasi. Kemudian dari segi kesehatan anak juga lebih sehat, lebih aktif. Kemudian juga dari segi pertumbuhan, dengan makanan bergizi gratis untuk anak sekolah ini diharapkan nanti bisa berkelanjutan ya programnya ini, tidak hanya sekedar uji coba saja. Harapan kami adalah nanti bisa berlanjut sampai tahun-tahun yang akan datang, sehingga betul-betul kami sangat terbantu, dari pihak sekolah sangat terbantu dengan adanya makan bergizi gratis ini. Kami untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama bagi anak-anak yang hambatan finansialnya kurang, sehingga dengan mendapatkan makan siang bergizi gratis ini anak-anak akan terbantu untuk pencapaian prestasi akademiknya. Semoga nanti terwujud
Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Oke, baik. Jadi memang kalau memang diterapkan, sebenarnya banyak sekali dampak positif yang didapatkan ya Bu ya, mulai dari si anak mendapatkan makanan yang bergizi, kemudian untuk nanti mendapatkan mata pelajaran juga mungkin lebih gampang untuk menyerap pelajaran. Betul. Karena mungkin udah terisi, kenyang, apalagi ditambah dengan bergizi, apalagi kalau rutin ya Bu. Betul, ya. Betul, ya. Nah, oke, lanjut ke Bu Latifah nih Bu. Ini ngomong-ngomong soal 3 kabupaten yang mendapatkan jatah makan siang gratis yang kemarin sudah dilaksanakan uji coba oleh Pemprov Jateng. Ini kan ada di Kebumen, Brebes, dan salah satunya Wonosobo. Nah, ini sebenarnya nuan sewunya adalah sebenarnya kita senang mendapat jatah makan siang gratis, tapi lagi-lagi di mana 3 kabupaten ini terpilih karena tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup ekstrim. Nah, kalau Bu Latifah memandang hal tersebut sebenarnya gimana sih Bu dari 2 sisi gitu, silakan. Ya, terima kasih. Kita juga di sini juga sempat heran juga karena kita terpilih. Di satu sisi kita senang, tapi di sisi yang lain agak kenapa gimana sih gitu ya, Bu? ada tanda petiknya di sini? Betul. Kenapa kita termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang ekstrim dan tingkat stunting yang tinggi? Disitulah mungkin PR bagi Kabupaten Wonosobo. Di situ juga dari Dinas Kesehatan, Ibu Yunita Diah Suminar menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Wonosobo itu mencapai tingkat yang tertinggi. Dari 3 kabupaten itu ternyata kita tertinggi, yaitu 29,2%. Sedangkan untuk Kebumen itu 21,9% dan Brebes 21,6%. Untuk itulah kita menjadi pilot project untuk pemberian MBG atau makanan bergizi gratis dan dimulai pada kemarin hari Jumat ya Bu? Hari Jumat tanggal 8 November. Seminggu yang lalu berarti ya Bu ya? Menyasar untuk Wonosobo ini sebanyak 1.911 anak, dari yang direncanakan adalah 2.000 anak. Seperti itu Mbak. Baik. Jadi memang pemerintah ini sebenarnya pengen mengatasi salah satu permasalahannya, itu ada stunting dan juga kemiskinan lewat adanya program makan siang gratis ini. Deh, semoga tidak dipandang sebelah mata ya Bu ya, kita pandang saja sebagai hal yang positif begitu ya. Betul. Jangan sampai kita sakit hati dikatakan kemiskinannya ekstrim dan prevalensi stunting yang tertinggi di antara 3 kabupaten itu. Baiklah ya, memang karena dilatar belakangi oleh hal itu, maka sebenarnya tidak menjadi masalah atau mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau evaluasi untuk pemerintah kedepannya, seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah, kemudian terkait pelaksanaannya kemarin, mungkin dari Bu Latifah dulu untuk di SD Negeri 10 Wonosobo. Nah, ini untuk pelaksanaannya tuh kemarin ada di sekolah masing-masing atau bergabung menjadi satu nih Bu? Di sekolah masing-masing. Dan kebetulan pilot projectnya ada di SD kami, di SD Negeri 10 dengan kehadiran Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, kemudian pejabat-pejabat yang terkait dari Dinkes, dari Pemda dan lain sebagainya, itu hadir di sekolah kami. Juga Bapak Wakil Bupati di situ, mereka bersama-sama kick off makan bersama dengan anak-anak. Baik. Nah, kemarin pertama kali atau perdana dilaksanakan uji coba ini, kalau boleh tahu menunya apa nih Bu? Menunya waktu itu spaghetti, kemudian ayam karage, kemudian brokoli goreng, dan buahnya semangka, pisang juga. Berarti itu memang diperuntukkan untuk semua siswa yang ada di sekolah tersebut gitu ya, dari mulai kelas dari 1 sampai kelas 6 sebanyak, untuk sekolah kami itu sebanyak 629 siswa. Dan untuk gizi ini sudah dipilih oleh ahli gizi di Kabupaten Wonosobo. Jadi sudah ditentukan gizinya, bukan request dari guru, apalagi dari orang tua, seperti itu. Baik. Jadi memang ada beberapa, salah satunya ada karbohidratnya lewat spaghetti. Sudah lengkap. Sudah lima unsur gizi itu sudah tercukupi ya. Karbohidrat sudah, kemudian zat pembangun lauk sudah, zat dari zat pengatur yaitu vitamin dan mineral sudah.
Ada buahnya juga. Dan ada gitu. buah-buah dan sayur itu kan vitamin dan mineral itu sudah lengkap sekali. Oke, baik. Ini saya kalau membayangkan suasananya makan bersama, anak dapat makanan enak tuh kayaknya mereka seneng banget, antusias gitu ya Bu. Antusias sekali. Oke. Kemudian untuk saya penasaran juga dengan penyajiannya ini, mungkin apakah disajikan itu kan cukup banyak, apalagi menu-menunya juga ada beragam, ada 4 menu tadi sekitar Bu ya. Untuk penyajiannya gimana nih Bu? Penyajiannya disajikan dalam piring atau bukan, box? Karena ini baru uji coba. Jadi kalau instruksi dari pusat itu memakai peralatan plastik begitu, peralatan plastik dengan 4 sekat, tapi ini karena baru uji coba, maka kita diberi dengan nasi box pakai kardus itu. Berarti untuk sementara uji coba gitu ya. Tapi nanti ke depan mungkin di packing dari dalam wadah plastik. Oke, baik, seperti itu. Tidak sekali pakai. Untuk di SD Negeri 10 Wonosobo yang ada sekitar 600 siswa lebih gitu ya Bu. 629 pastinya. Ya. Oke, baik. Kemudian kalau untuk di SD Negeri 2 Wonosobo nih Bu, apakah menunya juga sama? Menunya sama, hanya penyediaannya yang tidak sama. Gitu. Menunya sama. Pertama kick off yang di SD 10 sama dengan SD 2, hanya kami di tempat kami sendiri di SD Negeri 2 Wonosobo. Nah, makannya juga sama, bersamaan dengan kick off jam 9. Kami berikan jam 9, menunya sama, spaghetti, sama ada ayam, kemudian ada brokoli goreng, ya itu sama. Menu itu bergiliran setiap hari berbeda, namun pada hari Jumat, nah ini tadi hari Jumat sama dengan pada waktu kick off hari pertama, menunya sama. Jadi setiap hari Senin menunya sama, hari Senin, hari Selasa sama dengan hari Selasa. Kemudian pemberiannya di sekolah kami pada tanggal 8 dan 9 itu sesuai dengan arahan kami berikan jam 9 tepat. Jadi pada saat anak-anak istirahat kami berikan makan siang itu. Namun setelah kami tanyakan kepada anak-anak, terutama kelas 1 dan 2 yang banyak sekali yang tidak habis, katanya karena kalau jam 9 itu masih kenyang. Belum lapar lagi ya Bu ya. Dari rumah sudah makan pagi sehingga jam 9 masih kenyang. Maka dari itu setelah hari Seninnya tanggal 11, karena tanggal 11 kami berikan setelah istirahat, sesuai dengan pada saat kami rapat di ruang sekda juga begitu. Kita juga menanyakan bahwa bolehkah makanan itu kita berikan setelah istirahat, karena kami selaku pelaksana di sekolah itu tahu benar bahwa anak-anak itu merasa lapar setelah bermain. Setelah bermain anak-anak baru merasa lapar. Nah, makanan itu akan kami berikan setelah istirahat, anak-anak bermain, berlarian, merasa lapar, sehingga makanan itu betul-betul nanti anak-anak merasa enak sekali makan, karena orang makan enak itu kan karena lapar. Pas lapar ya. Kalau seperti seberapa enaknya makanan kalau belum lapar kan belum enak. Maka dari itu kami juga diizinkan memberikan makan bergizi itu, makan siang itu pada saat setelah istirahat jam 10, setengah 10 lah, dari jam setengah 10, antara jam setengah 10 sampai jam 10 itu kami berikan setelah itu. Kemudian jam tanggal 11 kami berikan jam 10, ternyata betul apa yang kami perkirakan jam setelah istirahat anak-anak betul-betul memang sudah lapar, sehingga anak-anak makan dengan semangat, dan juga alhamdulillah merasa senang, merasa enak makannya, terus habis makanan itu habis, tidak seperti pada saat tanggal 8 dan 9. Itu, dan sampai sekarang, sampai tadi siang itu pemberian makannya setelah istirahat. Jadi tidak lagi jam 9 pada saat istirahat pertama. Begitu. Karena pada dasarnya memang yang di lapangan yang memang tahu kondisinya seperti apa gitu ya Bu ya. Ini berarti berkesinambungan terus menerus tiap hari dari kick off yang dilaksanakan Jumat.
tanggal 8 kemarin sampai 25 hari ke depan. Wow, luar biasa. Sampai 25 hari itu makannya berkesimbangan sama. Jadi setiap hari Senin sama menunya, kemudian hari Senin Selasa juga sama. Jadi tanggal kemarin 8 itu sama dengan hari ini. Hari ini Senin sampai Sabtu ada 5 menu yang berbeda. Jadi perputaran menunya selama 1 minggu. Ada 6 ya, betul. Ada 6 menu dan setiap catering itu hanya menyediakan antara 100 sampai, karena di tempat kami di SD Negeri 2 Wonosobo itu ada 346 sehingga ada 3 catering. Ya, berarti karena saking banyaknya gitu ya Bu ya. Takutnya nanti kalau misalnya terlalu banyak penyedianya membuat makanannya mungkin makannya terlalu lama membuatnya jadi tidak higienis atau mungkin basi atau ditakutkan seperti berkurang, itu. Bisa berkurang gitu ya. Berkurang. Berarti mungkin setiap sekolahan punya cateringnya masing-masing tapi dengan menu yang di request yang sama gitu, menunya sama. Ini sebenarnya cukup menyenangkan juga mungkin bagi anak-anak. Ini ada sebuah rezeki nomplok gitu ya Bu ya. Senang sekali. Karena memang untuk sekian banyaknya sekolah dasar di Wonosobo yang dipilih ini justru 4 SD tersebut 4 SD sederajat tersebut mendapatkan yang namanya rezeki dari pemerintah langsung, merasakan seperti itu ya. Kemudian kalau dari Ibu Sitorhani lagi nih, sebenarnya kalau jadi kepala sekolahnya nih Bu, sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh kepala sekolah, apa yang berbeda dengan sebelum diadakannya makan siang gratis bergizi ini sama yang sekarang yang mungkin sudah berjalan 1 minggu nih Bu? Kalau dari kami ya, saya selaku kepala sekolah sangat senang sekali ya, yang jelas saya senang sekali karena pertama anak-anak itu akan terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang misalnya ada anak yang tidak makan pagi atau makan pagi hanya sekadarnya, itu nanti dengan makanan yang bergizi, yang penuh nutrisinya cukup, kurang lebih 550 kalori untuk anak itu kebutuhannya tercukupi, sehingga anak akan lebih aktif, prestasi akademiknya juga insya Allah akan meningkat, yang jelas pertumbuhannya, kemudian anak itu lebih sergap berangkat gitu loh, mengurangi absensi. Jadi anak itu lebih cenderung sergap lebih sergap, lebih semangat berangkat sekolah, sehingga di saat sini kalau saya lihat tingkat absensinya rendah, itu untuk memicu itu yang pertama. Kemudian yang mengurangi ketimpangan ekonomi, mengurangi ketimpangan ekonomi bisa karena sekarang ya memang anak-anak itu kadang kalau membawa makanan, kami sering anak-anak makan bersama, makan sahur bersama. Kami setiap 1 bulan sekali itu sebelum ada program ini makan bergizi gratis ini, ada program makan bersama itu ya tidak sama membawanya. Jadi kadang kasihan bagi anak-anak yang terkendala masalah finansial dengan adanya makan siang bergizi ini gratis ini, sehingga sangat-sangat membantu kami untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Kemudian lagi untuk yang jelas tadi meningkatkan prestasi akademik. Setelah istirahat jam kedua itu kadang anak-anak itu ngantuk. Karena apa? Karena sudah tidak punya nutrisi tidak punya tenaga sehingga anak-anak sering ngantuk. Kemudian pembelajaran yang kami berikan itu kadang anak kalau nggak ngantuk ya rame, konsentrasinya tidak bisa konsentrasi, sehingga dengan makan siang gratis ini anak-anak lebih semangat untuk belajarnya. Semoga nanti bisa meningkatkan prestasi akademik. Setelah ini nanti 20 hari ada pemeriksaan lagi juga, kami nanti akan tanyakan kepada guru-guru bagaimana untuk pembelajaran setelah makan siang ini. Kemudian lagi untuk mengurangi rasa lapar anak-anak, terutama kelas besar yang pulangnya agak jam 1 lebih ya, sehingga anak-anak pada saat pulang itu sudah tidak kelaparan lagi, tidak merasa lapar, sehingga tidak kegiatan-kegiatan yang diadakan setelah jam pulang, misalnya ekstrakurikuler bisa berjalan dengan baik begitu. Baik. Jadi tetap untuk kelancaran pembelajaran juga ya Bu pada akhirnya begitu ya. Kemudian kita ke Bu Siti Latifah lagi nih Bu. Sebenarnya
ini kan mungkin banyak sekali sekolah-sekolah yang kemarin kalau kita ikut membaca komentar, ikut memposting gitu. Kenapa nggak di desa-desa sih? Wah, kenapa yang dipilih di kota-kota? Wah, kok enak banget ya SD-nya dapat makan siang gratis gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk dari salah satunya SD Negeri 10 Wonosobo sendiri ini sebenarnya mengajukan atau memang dipilih oleh pemerintah atau gimana sih Bu ceritanya gitu? Kita dipilih, ditentukan. Mungkin untuk memenuhi kecukupan angka 2000 itu ya Bu ya. Uji cobanya memang untuk 2000 siswa begitu. Kita terpilih. Saya sendiri juga memang mendengar ada beberapa komentar, kenapa sih itu kan sudah SD kota pada mampu seperti itu, kenapa tidak di SD-SD yang pinggiran, di pelosok yang jelas banyak sekali yang masih kekurangan. Kita kembali lagi bahwa kita di sini hanya sebagai pilot project untuk jangka panjang, sehingga kita yang terpilih. Dan untuk penyedia jasa boga ini pun adalah UMKM yang sudah terpilih dan sudah memiliki sertifikat SLHS. Sertifikat SLHS semua harus punya. Untuk Kabupaten Wonosobo sendiri saya tanyakan kepada yang bersangkutan itu katanya baru kurang lebih 30 orang catering jasa boga yang memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Dan dari situ setelah diuji kemudian mungkin melalui beberapa seleksi itu yang terpilih 20-an catering untuk menyediakan di 4 sekolah tadi. MBG di 4 sekolah seperti itu. Kemudian kalau kita bayangkan sekarang baru 20 UMKM jasa boga. Kalau untuk yang jauh-jauh tempatnya itu tentunya distribusinya juga memerlukan waktu yang lama. Pengolahannya harus mulai jam berapa, kemudian distribusinya sampai jam berapa. Nanti kan dikhawatirkan juga makanan yang disajikan sudah tidak kurang layak gitu ya. Termasuk buah semangka itu juga sangat sensitif sekali. Harus fresh gitu ya, betul. Seperti itu. Jadi mungkin kalau ada keluhan, ada komentar-komentar mungkin antara lain seperti itu. Ini baru uji coba. Untuk ke depan kalau baik juga semua pasti akan mendapatkan seperti itu. Jadi kalau dipikir secara logis tuh gitu ya, Bu ya, secara nalar gitu. Tapi kalau mungkin yang namanya sudah orang wah kok saya nggak dapat, akhirnya udah dongkol akhirnya tidak berpikir secara logis. Jadi sudah negatif thinking dulu. Iya betul. Padahal sebenarnya kalau untuk di desa-desa sendiri memang mungkin untuk UMKM ataupun catering yang memenuhi standar tadi belum bisa mencukupi. Jadi nanti gitu. masih harus jadi ke depan itu dengan adanya penyedia UMKM penyedia MBG ini otomatis mereka pada bertanya-tanya kan yang belum memiliki izin, nanti berduyun-duyun mungkin ke Dinas Kesehatan menanyakan prosedurnya bagaimana. Setelah itu tersedia banyak jasa boga di pelosok-pelosok yang nanti akan mendukung disiapkan untuk program selanjutnya apabila sudah betul-betul dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia seperti itu. Baik. Ini mungkin baru tahap uji coba. Siapa tahu nanti ada tahap kedua, ketiga dan lain sebagainya juga nanti akan sama rata pastinya kayak gitu ya, Bu ya. Ini selain di SD Negeri 2 Wonosobo, SD Negeri 10 Wonosobo, ada juga di SD Negeri Pager Kukuh dan MI Negeri MI Ma'arif Kliwonan gitu ya, Bu ya. Jadi mereka ini adalah 4 sekolah yang pertama kali lah ya ditunjuk sebagai pilot project untuk pelaksanaan program, mungkin ini bisa dibilang program pertamanya presiden gitu ya Bu, yang langsung dirasakan oleh sebagian masyarakat seperti itu. Nah kemudian masih Bu Latifah nih, sebenarnya kalau untuk dananya sendiri nih Bu, dalam satu kali makan ini anak ini sebenarnya satu porsi untuk anak misal sehari atau mungkin berbeda-beda, ini kira-kira budgetnya ada di berapa nih Bu? Satu porsi itu dari pusat itu ditentukan 15.000. 15.000. Ya, tapi karena untuk di sini termasuk tempat makanan, maka yang tersaji, yang terhidang itu senilai 13.000. Bersihnya seperti itu. Itu. Itu pun dari situ Pemprov Jateng sudah menganggarkan 750 juta per kabupaten ya Bu. Untuk 25 hari ke depan. 25 hari ke depan. 25 juta untuk setiap 750 juta per kabupaten. Wah luar biasa. Untuk karena memang 2000 anak. 2000 anak.
15.000. Oke, jadi memang bukan dana yang sedikit gitu ya Bu ya. Betul. Jadi memang semoga apa yang tadi manfaatnya didapatkan oleh anak-anak di sekolah, kemudian untuk guru-gurunya, untuk lingkungannya juga semoga bisa berdampak lebih baik begitu ya. Oke, kemudian sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang orang tua, mungkin ini juga meringankan beban orang tua ya Bu, jadi nggak usah bonggoli anak lagi gitu ya. Betul, ya betul. Oke, kemudian kalau untuk di sekolah sendiri kan ini ada yang namanya kantin. Apakah makan siang gratis ini berdampak pada pengurangan pendapatan kantin atau enggak nih Bu? Ini untuk kami di SD Negeri 10 ini yang pertama tanggal 8 dan 9 itu disampaikan jam 9 itu karena memang pas kick off ya. Jadi kita kantinnya tutup. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Siti bahwa sebelum istirahat itu anak belum merasa lapar, belum siap untuk diisi dengan makanan berat. Namun setelah istirahat, manakala anak sudah keluar kalori banyak, sudah lari-lari, sudah itu anak baru saja merasa lapar. Itu tepat sekali. Dan kantin juga, di mana kantin kita itu di situ menghimpun beberapa orang-orang yang menitipkan jajan. Di situ banyak sekali wali murid yang juga nitip jajan. Nitip jajan di situ, dan alhamdulillah jajanan di SD 10 ini selalu terpantau. Kesehatannya, kebersihannya, dan kelayakan untuk makan. Jadi kemarin juga kita baru saja dicek uji klinis dari Dinas Kesehatan atau dari Puskesmas, itu alhamdulillah kita negatif semua untuk E. coli dan sebagainya yang kurang baik, unsur-unsur methanil yellow, rodamin B itu semua negatif. Alhamdulillah. Jadi semua layak makan semua untuk anak-anak kami sehat. Jadi dengan adanya MBG ini kami hanya mengalihkan para penitip jajan di kantin untuk mengganti yang tadinya itu makanan berat untuk disiapkan untuk anak-anak yang tidak sempat sarapan. Saya himbau untuk mengganti dengan camilan-camilan yang ringan. Dan dari percobaan 1 minggu ini alhamdulillah tidak terpengaruh pada adanya MBG. Jadi kantin tetap berjalan standar, anak-anak juga tetap jajan di kantin, dan mereka para penitip tidak ada yang mengeluh. Alhamdulillah. Jadi sudah klop seperti itu. Baik. Jadi tidak timpang satu sama lain gitu ya. Kalau untuk di SD Negeri 2 Wonosobo gimana Bu? Apakah sama? Sama, di SD Negeri 2 Wonosobo pada tanggal 8-9 juga kami libur kantinnya karena jam istirahat sudah diberikan makan siang bergizi gratis itu, sehingga kami liburkan untuk kantin. Kemudian untuk sekarang juga kami menghimbau kepada penjual bahwa yang dijual itu jangan makanan berat. Karena anak udah dapat gitu ya. Karena nanti anak-anak itu mesti tidak beli karena nanti sudah dapat makan. Kalau beli makan nanti anak-anak dikhawatirkan, di samping kami khawatir nanti masih kenyang lagi, itu juga anak-anak sudah nanti dapat nasi kok, ini ada jual nasi nggak beli aja. Nah kan kita kasihan juga dengan penjualnya. Maka dari itu pagi hanya menjual makanan ringan yang dibeli anak-anak pada saat istirahat pertama. Jadi pada saat pemberian makan siang bergizi itu anak-anak betul-betul menginginkan makan itu begitu. Jadi antusias gitu ya Bu. Betul. Baik, kita break jeda iklan terlebih dahulu, nanti akan kita sambung di segmen kedua, tetap di Bincang Pendidikan. Obrolan kita seputar makan siang bergizi gratis yang kemarin sudah uji coba dan terus berjalan di Wonosobo akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Dialog hari ini. Masih di Bincang Pendidikan hari ini dengan tema seputar uji coba makan siang bergizi gratis di 4 SD Negeri di Wonosobo. Ada di SD Negeri 2 Wonosobo salah satunya, dan di SD Negeri 10 Wonosobo. Kalau tadi kita sudah berbincang bagaimana seputar pelaksanaan uji coba makan gratis kemarin sampai terus berjalan hingga hari ini, dan bakal 25 hari ke depan. Berarti kira-kira ini sampai tanggal berapa nih Bu, Desember nanti? Sampai tanggal 25 berapa Bu Latifah? 8-9 ya kira-kira. Sekitar awal Desember ya Bu, awal Desember. Awal Desember. Jadi memang untuk
25 hari ini kalau menurut Bu Siti Rohani ini udah cukup atau memang kira-kira kalau bisa berkelanjutan aja sampai selamanya gitu? Ya, harapan kami bisa berkelanjutan ya sampai lama ya, biar semua merasakan ya, semua merasakan, dan juga semoga nanti sampai cucu-cucu kita ya, cucu-cucu kita tidak hanya ini, tapi sampai cucu-cucu kita, program pemerintah selanjutnya tidak hanya Pak Prabowo Gibran ini ya. Harapan kami semua pemerintah nanti memasukkan anggaran untuk makan siang bergizi gratis ini, sehingga bisa untuk meningkatkan prestasi anak-anak di sekolah begitu. Oke, baik Bu. Kemudian saya pengen tanya juga, kalau untuk ini kan sudah berjalan sekitar 1 minggu ya, minggu pertama, kira-kira kalau dilihat nih Bu dari anak-anaknya, apakah anak-anaknya masih cukup antusias atau kira-kira nanti wah ini kalau sampai 25 hari kayaknya anaknya bakal bosan atau gimana nih Bu kira-kira? Masih antusias sekali ya, sama masih gitu antusias sekali. Buktinya yaitu yang absen sedikit ya, yang absen sedikit sehingga memicu anak-anak untuk rajin berangkat sekolah ya kan, membuktikan bahwa anak-anak itu senang sekali. Nanti dapat makan siang, besok sakit sedikit, Bu besok ada makan tetap siang. Sekolah harus sekolah, gitu ya, kalau enggak dapat gitu. Betul nih. Jadi untuk mengurangi absen betul-betul sangat berdampak sekali mengurangi absen anak-anak sekolah. Jadi, dengan begitu kan membuktikan bahwa anak-anak itu senang dengan program makan bergizi ini. Oke. Bu, kalau boleh di-spill menunya ada apa aja nih Bu setiap hari dari Senin sampai Sabtu? Kira-kira apakah semenarik itu untuk anak-anak pergi ke sekolah sampai mereka nggak mau libur, sampai meningkatkan tingkat absensi, sampai nggak mau jajan di luar lagi? Kira-kira kan tadi untuk hari Jumat pertama ada spaghetti, brokoli goreng, ada buah dan lain sebagainya nih Bu. Monggo silakan. Baik, menunya itu ada nasi, ayam karage, tumis tahu dadu pakcai, kemudian semangka. Itu untuk hari pertamanya. Tanggal 8. Kemudian untuk yang pertama spaghetti Bu malahan. Ya ta? Tanggal 8 kan spaghetti. Iya, spaghetti, bolognese, ya, katsu, kemudian brokoli kripsi, kemudian pisang. Ya. Berarti itu dibalik ini. Iya. Kemudian hari kedua tadi yang ayam itu tadi yang ayam garage ya, tumis tahu dadu, kemudian pakcoy gitu. Kemudian ada lagi nasi nori, menarik nih. Kemudian ayam teriyaki bergedel tahu, arik sayur ya, tentunya ada sayurnya karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Kemudian buahnya boleh semangka, boleh melon ya. Kemudian lagi nasi, ayam filet, kemudian kol sama wortel diberi mayones itu ya. Jadi salad ya. Pokoknya betul-betul sayur ya. Buahnya semangka, betul-betul makanan kekinian pokoknya yang anak-anak tentunya suka. Kemudian lagi ada nasi, telur dadar, tahu kripsi, kemudian tahu kripsi, crispy, kemudian cah jamur, wortel, jagung, ya buahnya pepaya. Ya, jadi memang lengkap menunya dia lengkap ya. Kurang lebih rata-rata 550 kalori buat anak-anak ya. Oke, baik. Nah itu mungkin bisa mengurangi juga untuk anak-anak yang waduh saya nggak suka makan sayur, tapi kalau untuk di sekolahan bareng teman-teman harus habis, atau memang ada peruntukan harus habis, atau nggak boleh ada yang dibuang atau gimana nih Bu? Gini, kalau saya ini agak ekstrim ya. Agak ekstrim. Ya, jadi saya sering seperti bohong tetapi untuk kebaikan. Kalau yang tidak makan sayur besok nggak dapat lagi loh makan siangnya begitu ya. Sehingga anak-anak itu termotivasi dan juga merasa sesuk ndak radikai gitu. Jadi saya memang agak sedikit ekstrim ya memaksa anak-anak untuk memakan sayur itu karena hari pertama saya lihat brokoli itu banyak yang nggak suka. Nah, sehingga pada saat hari berikutnya saya pokoknya sayurnya harus dihabiskan. Kalau sayurnya tidak dimakan besok tidak dapat makan siang lagi. Saya setelah ada pemeriksaan juga dari dinas kesehatan saya watur juga begitu.
kemarin saya agak ekstrim, gimana? Saya agak berbohong kalau nggak dimakan sayurnya besok nggak dapat lagi. Akhirnya anak-anak tapi sukses kalau berbohong sukses. Nggak apa-apa monggo Ibu, yang penting dipastikan bahwa anak-anak itu sayurnya dimakan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini pun juga anak-anak masih punya mindset bahwa kalau sayurnya tidak dimakan besok nggak dapat lagi begitu. Dengan semangat anak-anak makan sayur sehingga sayur apapun termakan semuanya. Baik. Itu salah satu permasalahannya di situ gitu ya Bu. Karena anak-anak sekarang itu tentunya kita kan tahu bahwa banyak sekali anak-anak yang tidak suka makan sayur. Iya betul, sayur dan buah gitu sayur ya Bu dan buah ya. Terutama buah pepaya yang agak suka ya. Kalau buah semangka masih suka, melon masih suka, tetapi untuk pepaya anak katanya yang bau, padahal untuk pepaya kan kandungan nutrisinya yang paling bagus malah ya. Oke, tapi mungkin kalau dari segi rasanya mungkin agak kurang untuk anak-anak begitu betul, ya. Oke, baik. Kalau untuk di SD Negeri 10 sendiri kira-kira ada permasalahan apa sih Bu untuk menghadapi makan gratis yang sudah berjalan selama 1 minggu terakhir ini? Kalau permasalahan sih tidak ada. Cuma dari makanan memang di situ kita menjadi mendapat temuan-temuan. Kalau anak-anak itu memang ada yang beberapa tidak suka ini, tidak suka ini. Jadi kalau kita kok menuruti keinginan anak-anak itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tapi bagaimana kita mensikapi dengan sering-sering mengedukasi anak betapa pentingnya 5 unsur gizi pada makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kita rutin mengkonsumsinya, otomatis kerja tubuh juga akan normal. Contohnya tubuh kita banyak membutuhkan energi untuk apa saja biar tidak lemas. Kemudian tubuh kita membutuhkan zat pembangun. Zat pembangun itu bisa mencerdaskan otak, kemudian mengganti sel-sel yang rusak. Nah, di mana akan kita temukan zat pembangun? Zat pembangun itu ada pada protein. Protein ada protein hewani, ada protein nabati. Contohnya, kalian akan menemukan contohnya pada makanan-makanan yang kalian temui pada sajian MBG tersebut. Juga zat pengatur itu yang mengatur kerja seluruh tubuh, di mana kita mendapatkannya pada buah dan sayur yang juga kalian setiap hari akan temui itu. Sedangkan di rumah mungkin menunya kalau kita lihat juga kadang ada isi piringku ya Bu. Iya betul. Kita ada program isi piringku itu kadang-kadang siswa membawa bekal dari rumah. Tolong ibu kalian menyediakan makan yang sesuai dengan 5 gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ternyata kan itu seperti tadi dari Bu Siti sampaikan itu masih ada kesenjangan gitu ya. Kesenjangan finansial itu ada yang lengkap, ada yang hanya membawa mie goreng, itu mie instan, itu kami sayangkan seperti itu. Jadi tidak bisa lengkap, yang penting membawa sama dengan teman-temannya. Hal seperti itu mudah-mudahan dengan adanya MBG ini tidak akan terjadi, karena anak-anak sudah menyadari pentingnya 5 unsur gizi yang kita butuhkan setiap waktu, setiap hari. Seperti itu. Kalau di zaman dulu mungkin ada 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya. Sekarang ganti isi piringku jadi lebih modern dan lebih lengkap gitu. Jadi kalau saya melihat tuh sekarang berarti kalau ada Bu Siti Rohani, ada Bu Siti Latifah ini selain guru juga berprofesi sebagai ahli gizi sekarang ya Bu ya. Jadi karena hubungannya menyemangati anak-anak gitu ya. Hubungannya pelajaran kesehatan juga. Baik. Jadi memang secara tidak langsung sekaligus memberikan edukasi juga kepada anak-anak terkait gizi apa yang harus mereka makan, terutama untuk anak-anak yang picky eater tadi ya Bu ya, memilih-milih makanan. Ada juga bahkan ada anak juga yang tidak bisa makan nasi loh Bu ya. Ini ada di tempat saya juga ada. 1-2 pasti ada. Itu untuk mengatasinya gimana Ibu? Kan menunya nasi gitu. Untuk mengatasinya itu tetap anak makan dirayu lah ya, mencoba gitu dirayu, dicoba dulu. Biasanya anak makan lauknya saja lauknya dimakan, nasinya sedikit, dia belajar sedikit, paling hanya berapa. Itu ada memang anak setiap hari di rumah pun juga nggak pernah makan nasi. Jadi dirayu bagaimana gurunya, pokoknya di situ bagaimana pendekatan kepada anak.
merayu anak agar makan bersama-sama dengan temannya. Dibuka. Pertama juga nggak mau dimasukkan ke tas. Jangan dimasuk, coba dibuka dulu. Bu gurunya begitu dibuka, dirasakan, dilihat temannya makan. Akhirnya pada saat melihat temannya kok pada makan, ya namanya anak ya, yang namanya anak mungkin ada rasa kepingin. Akhirnya mau juga, walaupun memang ya baru belajar sedikit-sedikit. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan karena memang anak harus, tentunya di sekolah itu kan harap belajar, jadi memang di rumah juga tidak pernah makan nasi, ada yang hanya makan roti setiap hari, jadi anak bisa mau makan sedikit pun kami tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting kebersamaan dengan teman-temannya begitu. Oke, baik. Jadi memang karena itu sudah sebuah keharusan gitu ya Bu ya. Jadi kalau nggak habis, wah demi pemerintah besok nggak dapet lagi gitu ya. Iya betul. Kalau nggak habis, tapi untuk sejauh ini mereka semua ini ya menghabiskan satu porsi makanan gitu ya Bu ya. Iya, tidak bersih sekali sih. Tidak bersih sekali. Terutama kelas kecil ya. Kalau untuk kelas yang besar porsi makannya masih sedikit mungkin ya. Betul. Terutama kelas kecil, kelas 1, 2. Kalau kelas 3, 4, 5, 6 bersih. Ya, sudah bersih ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau menurut Ibu sendiri sebagai salah satu elemen yang ada di sekolah tersebut, guru gitu ya. Ini kira-kira dengan adanya uji coba makan siang gratis ini kira-kira bisa menambahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut nggak sih Bu? Kira-kira wah ini jadi menambah rasa kepercayaan masyarakat, nanti saya tahun depan mau sekolah di sana lah karena kemarin udah dapat uji coba makan gratis, atau mungkin bisa meningkatkan nilai akreditasi atau gimana nih Bu? Apakah ada hubungannya dengan peningkatan kualitas pendidikan seperti itu? Silakan. Ya, kalau di tempat saya itu biasanya orang-orang itu masukkan memang mendengarnya suara dari luar dulu. Ya, dia mencari info dulu, kemudian menjadikan mereka itu menjatuhkan minat pada sekolah itu berdasarkan masukan-masukan seperti itu. Jadi omongan-omongan di luar dulu gitu ya Bu ya. Contohnya mendengar di sana kantinnya sehat pertama, kemudian di sana ada di sekolah kami ada program BTQ. Setiap hari dilaksanakan dan mendatangkan 8 orang guru dari luar dan 3 orang guru dari sekolah kami sendiri. Kemudian setiap tahun nanti kita adakan hot meal Quran. Itu ternyata menjadi daya tarik. Jadi saya dengar sendiri, saya mau memasukkan anak saya ke situ karena meskipun SD negeri banyak positifnya, antara lain itu ada program BTQ, ada program, ada hot meal Quran, kemudian ekstrakurikuler juga lancar seperti itu. Nah mungkin tambah lagi ini ada jadi percontohan seperti ini, mungkin juga menambah nilai tambah juga ini ya seperti itu. Ya walaupun kita tidak perlu mempromosikan secara, tapi namun masyarakat sudah bisa menilai ya Bu? Masyarakat sudah bisa menilai sendiri apa yang kita lakukan selama ini menjadikan nilai positif bagi sekolah kami seperti itu. Oke, baik. Kalau ke depan kalau dari SD Negeri 2 Wonosobo gimana nih Bu? Kalau dari SD Negeri 2 Wonosobo kebetulan saya di situ baru 1 tahun ya Mbak, 1 tahun 2 bulan. Jadi untuk PPDB baru tahun kemarin, tahun ini lah, tahun 2024 saya baru PPDB di situ. Kalau masalah makan ini memang kemarin saya ada wali murid dari TK ya, TK yang dekat kami kan ada TK Pertiwi, juga ada TK Aba ya. Itu seneng ya di SD 2 ini ada makan siang gratis sebagai percontohan ya. Besok semoga anak kami ke sana masih ya. Semoga masih masih ada ya Bu ya. Semoga masih ada. Saya mau sekolah di sini saja ya. Memang ya ada semacam daya tarik masyarakat ya untuk masuk di situ. Kemudian kalau untuk ekstra dan lain sebagainya juga sama, kami juga menerapkan 1 jam pelajaran untuk tadarus pagi ya. Jadi pagi itu setelah pembiasaan kami anak-anak itu mengaji sesuai dengan jilidnya. Kalau yang jilid 1 kita kelompokkan, misalnya kelas 1A kita kelompokkan jilid 1 itu meja kita susun seperti belajar kelompok. Kemudian jilid 2 dan lain sebagainya di situ kita kumpulkan anak-anak sesuai jilidnya, membawa kitab setiap hari selama
35 menit, jadi 1 jam pelajaran. Bagi yang sudah Al-Quran juga tadarus membaca Al-Quran selama 35 menit. Itu kami ternyata juga sangat-sangat menjadi daya tarik karena sekarang itu orang tua itu cenderung menyekolahkan anak itu yang ke banyak materi ngajinya. Ke nilai agama yang betul. Plus jadi, gitu ya. Iya, dan ya plus terutama masalah agama ya, masalah pendidikan agama. Jadi kami sudah menerapkan 1 tahun ini untuk ada mengaji pertama pagi di samping pembiasaan Asmaul Husna, ada tadarus pagi yang wajib seluruh kelas. Kami kalau untuk hotmil kemarin pada saat bersamaan dengan Maulud Nabi PHBI kami melaksanakan hotmil yang saya tahun pertama itu di masjid itu Unsik ya, kemudian yang kedua kemarin di Masjid Kalianget dalam rangka siar ya. Kami ada siar di masjid, jadi di luar sekolah kami di luar sekolah kami hotmil bersamaan dengan perayaan Maulud Nabi begitu. Ternyata juga sangat-sangat masyarakat itu antusias untuk menyekolahkan di sekolah kami. Oh, ada ngaji toh, karena juga tetangga kami tentu saja ada sekolah yang berbasis Islam kan, ada IT, ada MI Kliwonan. Tentunya kami juga harus lebih meningkatkan untuk pembelajaran masalah BTG-nya begitu. Baik. Jadi memang untuk meskipun sekolah negeri ini tidak ikut juga program, salah satunya program keagamaan tadi bisa diselipkan seperti itu yang justru bahkan juga menjadi daya tarik tersendiri. Betul, gitu ya Bu bagi sekolah masing-masing begitu. Baik. Kemudian kalau untuk kedepannya nih Bu dengan adanya program kembali ke makan siang gratis ini, tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu untuk program makan siang gratis ini dari pemerintah makan siang bergizi, ini untuk pelaksanaannya mereka tuh bareng-bareng di lapangan atau memang di kelas masing-masing sih Bu biasanya? Baik, kalau di sekolah kami di kelas. Di kelas. Ya, jadi setelah anak-anak bermain, istirahat masuk bel. Nah, masuk bel, anak-anak duduk, kemudian kita bagi di meja-meja. Kita dibuat seperti makan bersama itu ya, dibuat satu meja ada 6 orang, 6 anak itu makan bersama. Pertama kita beri edukasi. Jadi sebelum makan itu kita harus berdoa, cuci tangan, kemudian pertama kita juga dulu pernah memutarkan video tentang bagaimana adab makan, tidak boleh sambil berbicara, kemudian menggunakan tangan kanan, cuci tangan, berdoa dan lain sebagainya. Jadi kita awasi, guru kelasnya di situ mengawasi anak-anak makan, memastikan bahwa makanan itu dimakan dengan benar, dimakan dengan baik dan dimakan semuanya. Jadi makan dengan benar tentunya menggunakan tangan kanan, berdoa sebelum makan, tidak sambil berbicara. Itu kita pastikan. Kita tetap punya semacam catatan-catatan bahwa anaknya bagaimana pada saat makan. Itu juga nanti akan menilai sikap anak. Jadi tidak hanya sikap pada saat pembelajaran, tapi kita juga akan terus tahu sekarang dengan adanya makan ini bergizi ini ya, makan siang bergizi gratis ini kita tahu bagaimana anak itu makan sehariannya, tidak sambil makan, tidak sambil bercanda, tidak sambil berbicara, sehingga nanti harapan kami adalah tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi di rumah juga orang tua memantau bagaimana anak pada saat makan tidak boleh sambil bermain HP, tidak boleh sambil berbincang-bincang, berguyon dan lain sebagainya, harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh sambil tangan kiri ya, tidak berjegang ya. Biasanya di rumah kan sering jegang bebas ya. Itu orang tua tentunya harus juga memantau seperti di sekolah agar kami bisa sejalan ya, bisa sejalan antara guru dan orang tua. Kita bisa membawa anak-anak itu menjadi karakter yang lebih baik. Harapan kami seperti itu. Karena memang jujur saja anak-anak ini lebih percaya omongan gurunya Bu. Jadi kalau di sekolah kata guru saya gini, jadi di rumah harus gini gitu loh. Jadi memang luar biasa sekali kalau untuk pembelajaran di sekolah memang kalau sampai di rumah memang punya dampak yang luar biasa seperti itu. Tetapi juga begini Mbak,
sesuai dengan arahan dari Pak Menteri sekarang yang baru ya, harus bangun pagi, harus makan pagi. Itu kan tentunya guru tidak bisa mengontrol ya. Ya itu juga harus dikondisikan dari orang tua. Maka dari itu kami harapan kami kepada orang tua adalah betul apa yang dinantikan dari Pak Menteri yang baru ini, bahwa anak itu harus bangun pagi, dibiasakan bangun pagi untuk apalagi melaksanakan bagi yang muslim itu melaksanakan sholat subuh. Dengan anak itu rajin bangun pagi, sholat subuh, nanti di sekolah anak itu akan mudah kita mengarahkan sesuatunya. Kalau anak itu sudah dari pagi sudah moodnya itu baik, moodnya baik. Kalau sudah sholat kan otomatis moodnya baik. Nanti kalau anak dari rumah moodnya baik, di sekolah pun nanti kita arahkan dengan mudah sekali. Tetapi kalau anak sudah bangunnya kesiangan, mau makan sudah tidak sempat, mandi tergesa-gesa, nanti di sekolah anak pun juga tidak bad mood ya, tidak baik. Kita juga akan kesusahan sebagai guru gitu. Oke, baik, itu terkait pelaksanaannya tadi kira-kira seperti itu gambarannya ya Bu ya. Mungkin sama atau berbeda juga dengan di SD Negeri 10 nih Bu? Sama gitu ya, masing-masing di kelas. Ya betul, di kelas. Dan ini ya Mbak ya, dari pengalaman 1 minggu menerima makanan bergizi gratis ini, akan nampak sekali pembiasaan yang muncul. Satu, antri cuci tangan. Kemudian yang kedua, bergantian juga mendistribusikan. Ini diberi kepercayaan seperti ini sudah senang sekali loh Mbak. Ayo dibantu Bu Guru bergantian membagikan kepada teman-teman. Kemudian yang ketiga, siswa secara bergilir memimpin berdoa sebelum makan. Setelah itu pada saat makan di bawah pengawasan dan pengamatan guru kelas, anak-anak makan dengan tertib, dengan adab yang tadi disampaikan Bu Siti. Tidak ada makanan yang tercecer, khususnya anak-anak kecil itu biasanya makannya tercecer. Jadi bagaimana ini harus dijaga supaya tidak tercecer. Selanjutnya juga anak berlatih mengelola bungkus-bungkus atau sisa kardus, sisa makan itu bagaimana dikumpulkan jadi satu, dan tentunya meskipun sedikit ada sisa-sisa makanan. Nah, mereka berlatih mengumpulkan sisa makanan tersebut, dikumpulkan dalam satu wadah, ditampung menjadi satu, kemudian bisa untuk diterima oleh orang yang mempunyai ternak yang membutuhkan. Jadi juga masih tetap bermanfaat sisa-sisa makan dari anak-anak tersebut. Sedangkan kardus bekasnya dikumpulkan oleh penjaga sekolah, kemudian kita tampung di tempat pembuangan sampah yang kebetulan ada di depan sekolah kami. Seperti itu. Itu pembiasaan yang kita lakukan sekarang, tambahan pembiasaan pada saat menerima BGM ini. Baik, luar biasa. Jadi memang secara tidak langsung juga memberikan dampak ataupun pesan moral yang lain gitu ya, adab-adab makan dan lain sebagainya untuk anak-anak di sekolah. Itu baik yang kami rasakan sekarang ini ya, banyak sekali perubahannya. Dan kira-kira kalau selama 25 hari ke depan berarti mungkin anak-anak sudah sangat terbiasa dan mungkin bisa menerapkannya ke depan, walaupun mungkin program ini sudah beralih ke sekolah yang lain karena harus bergantian dan lain sebagainya. Minimal sudah merasakan menjadi yang pertama, ini sudah hal yang sangat luar biasa ya Bu ya. Baik. Kalau terakhir nih Bu, kira-kira ada harapan atau ucapan apa, mungkin mau mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya atas adanya program ini yang sudah dipercayakan kepada di sekolah Ibu masing-masing, kira-kira ada pesan atau amanah apa yang ingin disampaikan? Silakan. Kalau saya sangat berterima kasih dengan adanya program ini. Program ini sangat mendukung sekali pencanangan program dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di tahun 2045. Insya Allah mudah-mudahan program ini akan terus berlanjut hingga tercapainya SDM unggul di tahun 2045. Amin. Dan kami pribadi secara khususon ini sangat berterima kasih sekali karena ditunjuk sebagai pilot project, dan kami mengamati juga anak-anak bahagia, senang, terbukti dengan absensi yang makin meningkat. Absensinya anak-anak yang izin itu berkurang. Jadi berkurang. Mungkin salah satunya juga karena adanya
pemberian makanan bergizi gratis ini. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Ibu kira-kira ada apa nih, pesan apa yang disampaikan? Silakan. Sama dengan Bu Siti Latifah bahwa kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah Bapak Prabowo Gibran, ya Mas Gibran, yang telah mempunyai program makan bergizi secara gratis bagi siswa di sekolah. Juga terutama kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo, ya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo yang telah memberi kesempatan kepada SD kami untuk menjadi uji coba makan siang bergizi gratis bagi siswa. Kami sangat berterima kasih. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Dinas Kesehatan yang telah memberikan menu yang sangat-sangat bagus sekali buat anak-anak. Tentunya kami kemarin bisa merasakan bagaimana anak-anak yang pertama banyak yang mengeluh kadang sakit, kurang tidak masuk sekolah, sekarang banyak sekali yang sehat yang sehat ya dengan makanan. Ya, terima kasih yang tinggi ya kepada Dinas Pendidikan terutama yang telah memberi kesempatan kepada kami. Oke, baik, terima kasih Ibu. Semoga dengan adanya uji coba makan siang gratis ini bisa menjadi anak-anak yang semakin unggul, semakin meningkat juga gizinya, bisa meningkatkan taraf angka stunting di Wonosobo juga, angka taraf kemiskinan juga semakin berkurang seperti itu, dan juga sukses selalu untuk SD Negeri 2 Wonosobo, SD Negeri 10 Wonosobo. Kita cukupkan sampai di sini untuk talkshow Bincang Pendidikan. Tapi sebelumnya ada salam juga dari pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Radio Pesona, dari Mbak Mia. Ini juga pendengar setia kita, Bu. Selamat siang Bu KS SD Negeri 2 dan Ibu Siti Latifah, guru olahraga SD Negeri 10. Ini tahu nih, Bu. Maaf mau tanya, ada program MBG apresiasi keren. Moga bisa ada keberlangsungan ke depan. Moga moga sehat selalu juga, ada unsur. Oh, ini gimana sih? Semoga tidak ada unsur ketergantungan ke depannya. Moga dengan dana yang tetap aman, tidak tersalahgunakan oleh siapapun karena mendengar dananya yang besar tadi gitu juga ya. Nah, ini moga para penjual juga tetap laku dengan adanya MBG dari program Prabowo Subianto. Ini kira-kira boleh dong sedikit tanggapannya, Bu, untuk tadi penyalahgunaan dana yang kira-kiranya dananya cukup besar. Nah, kira-kira apakah ada gak sih potensi penyalahgunaan dana gitu ya? Pasti ada gitu ya. Jadi harus diantisipasi gitu. Ya, mudah-mudahan harapan kami semuanya amanah ya. Jadi dari penyaluran dana, kemudian terutama dari yang secara langsung insya Allah ya. Kemudian dari yang terutama sekali adalah penyedia jasa buka. Ini juga penyedia jasa buka itu tidak hanya mencari untung ya. Intinya betul-betul diamanai untuk menjadi penyedia itu tidak hanya mencari untung, namun juga betul-betul memperhatikan nutrisi, gizi, dan juga untuk terutama freshnya makanan itu jangan sampai makanan basi yang akan menjadikan KLB di Kabupaten Wonosobo ini. Oke, baik. Biar tetap berlangsung itu. Jadi harus bekerja sama antara semua elemen gitu ya. Jadi karena sudah mendapat orderan sebanyak itu minimal harus tanggung jawab. Makanya dari dinas terkait Mbak ada Monef. Ada Monef juga ya. Kemarin setelah 1 minggu juga ada Monef dari dinas kesehatan, dari Bankeu, kemudian dari dinas-dinas yang terkait itu. Bahkan kemarin sampelnya dibawa itu oleh yang laborat di Jogja uji klinis ya. Oke, baik deh, karena memang pengawasannya juga cukup ketat gitu ya Bu. Semoga bisa amanah semuanya dan bisa berlangsung ke depannya, bisa berlangsung menjadi program andalannya pemerintah gitu untuk mengatasi isu stunting, kemiskinan dan lain sebagainya. Harus amanah ya Bu. Betul. Oke, baik. Terima kasih, itu pesannya dari Ibu Latifah dan juga Ibu Siti yang tadi sudah memberikan pesan kesan juga. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Eka bersama kedua narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif hari ini. Nantikan dialog interaktif lainnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.